Halo teman-teman semua, saya Hafiz Amsar Akbari, NIM 121171034 bersama teman-teman dari kelompok 10 mata kuliah pendidikan anti korupsi akan melakukan sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi. Maka dimulai dengan awalan apa sih itu korupsi. Korupsi itu adalah kejahatan luar biasa yang berdampak buruk luar biasa pula. Dan mengapa sih hal ini sering terjadi di negara kita? Hal ini terjadi akibat bertemunya niat dari orang tersebut dan kesempatan dari orang tersebut. Ketika dua hal ini bertemu, maka tindakan korupsi ini akan terjadi. Dan selain itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa kejadian ini dapat terjadi. Salah satunya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dan di mana faktor internal ini adalah datang dari dalam dirinya sendiri, seperti niat yang tadi sudah saya jelaskan, dan yang kedua seperti faktor eksternal itu seperti kejadian ketika dimana ia melihat tetangganya, contohnya ia melihat tetangganya yang kaya raya dan mungkin taraf hidupnya lebih tinggi daripada dia, sehingga orang tersebut merasa ingin seperti tetangganya tersebut, sehingga ketika ada dorongan dari dalam dirinya niatnya dan adanya kecemburuan terhadap yang lain, maka ia terpaksa untuk melakukan hal korupsi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nia Puspita Anggraini, NIM 1141653. Di sini saya akan menjelaskan 9 nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya di kehidupan sosialnya. Nilai kejujuran di dalam kampus dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalkan tidak mencontek, tidak plagiarisme, dan tidak memasukkan nilai. Nilai yang kedua adalah kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai peduli sangat penting bagi mahasiswa karena sebagai calon pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa peduli, baik dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam kampus maupun di luar kampus. Nilai yang ketiga yaitu kemandirian. Mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depan di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupan dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas secara mandiri, dan menyelenggarakan kegiatan. Nilai yang keempat yaitu kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin bagi mahasiswa adalah mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik lingkup akademik maupun sosial kampus. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Keadaan wajib menanggung segala sesuatu dan kalau ada apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain diwujudkan dalam bentuk belajar sungguh-sungguh, lulus tepat waktu, mengerjakan tugas akademik, dan menjaga amanah kepercayaan. Nilai yang ke-6 yaitu bekerja keras. Bekerja keras didasarkan dengan adanya kemauan. Kerja keras dapat diwujudkan oleh mahasiswa dalam bentuk melakukan sesuatu, menghargai proses, bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas akademik dengan sungguh-sungguh. Nilai yang ketujuh yaitu kesederhanaan. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa. Nilai kesederhanaan dapat diterapkan dengan hidup sesuai dengan kemampuan, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer, kekayaan, dan lain sebagainya. Nilai yang ke-8 yaitu keberanian. Keberanian mahasiswa akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Keyakinan akan kuat jika pengetahuannya juga kuat. Nilai keberanian dapat dikembangkan oleh mahasiswa dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, nilai yang ke-9 yaitu keadilan. Adil adalah sama berat, tidak seberat sebelah, dan tidak memihak. Bagi mahasiswa
Karakter adil perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan. Nilai keadilan dapat dikembangkan oleh mahasiswa dengan diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan berprestasi, memberikan saran perbaikan dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial Oke, dan bismillah. lain-lain. Saya Roni Pradana 150160069 dari kelompok 10 PAK 01. Nah, melanjutkan bahasan sebelumnya. Mungkin kita sering nih menyimak berita tentang koruptor di berbagai media, dan seringkali juga kita geram dengan beritanya. Selain mungkin karena emang udah sering terjadi ya, tapi juga karena kebanyakan koruptor itu malah tidak pernah terlihat menyesali atas segala perbuatannya. Di depan kamera mereka masih bisa tersenyum lebar, seolah-olah mereka tak pernah merugikan negara. Nah, kita wajar aja nih, kita boleh marah, boleh geram dengan kelakuan para koruptor itu. Tapi sadar gak sih, sebenarnya korupsi itu tidak hanya menyangkut hal-hal besar seperti itu, penggelapan dana yang jelas-jelas yang merugikan negara. Tapi bahkan korupsi itu bisa kita temukan dalam hal-hal kecil yang mungkin kita tidak pernah sadari ya, kita anggap wajar dan biasa aja karena mungkin memang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika perilaku itu terus-menerus kita lakukan, toh apa bedanya kita dengan perilaku para koruptor negeri ini? Nah, mungkin per kali ini saya akan sampaikan nih beberapa bentuk korupsi yang sering terjadi di masyarakat. Nah, yang pertama mungkin dari lingkungan keluarga dulu nih. Seperti seorang anak yang tentu sering diberikan mandat oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu. Anggaplah sesimpel beli gula di warung. Nah, mungkin banyak di antara kita yang menyepelekan uang kembaliannya, yang ujung-ujungnya uang kembalian tersebut tidak kita balikin ke orang tua. Nah, ya orang tua mana juga yang perhitungan gitu sama anaknya. Tapi jika ini lama-kelamaan sering dilakukan, dan si anak lama-kelamaan melakukan itu dengan bohong gitu, dengan ya bisa dibilang penggelapan dalam tanda kutip, yang lama-kelamaan ini juga akan menjadi bibit korupsi nantinya di masa yang akan datang. Lalu juga selanjutnya sangat erat juga mungkin dengan kehidupan kita, yaitu menggunakan barang ataupun fasilitas benda milik bersama untuk kepentingan pribadi kita. Misalnya sesimpel menggunakan spidol milik kelas untuk kepentingan pribadi kita, ataupun seorang bapak nih yang menggunakan kendaraan dinas baik mobil maupun motor untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, bentuk lainnya adalah datang terlambat, baik itu kelas, baik itu rapat mahasiswa ataupun rapat warga nih misalkan. Ya, itu salah satu bentuk korupsi waktu, dimana ya tanpa kita sadari ya, dengan datang terlambat itu sejatinya banyak pihak sebenarnya yang telah kita rugikan gitu. Selanjutnya, memanfaatkan jabatan atau hubungan keluarga untuk memudahkan sesuatu, untuk melancarkan proses kita masuk ke suatu tempat misalkan, alias bisa dibilang orang dalam gitu. Nah, meski nih nggak dibayar pakai uang ya orang dalam, tapi ya mungkin dibayar dengan bingkisan tanda terima kasih buah tangan gitu. Nah, tapi ini bisa dibilang sebuah nepotisme yang merupakan juga salah satu bentuk dari korupsi itu sendiri. Lalu juga sering kita temui adalah, ataupun kita pernah melakukan nih, yaitu uang damai ketika ditilang gitu. Mungkin kita itu salah satu bentuk penyogokan terhadap aparat negara, di mana kita melegalkan aksi pelanggaran kita terhadap polisi dengan membayar
membayarkan ya uang damai istilahnya kepada polisi tersebut. Selanjutnya mungkin bagi kita nih mahasiswa di perantauan, nah barangkali di antara kita pernah yang minta uang ke orang tua dengan alasan untuk beli buku, untuk keperluan kuliah, untuk beli ini itu yang jelas kepentingan kuliah. Tapi kenyataannya uang itu malah kita gunakan untuk keperluan lain, mungkin untuk beli games, untuk jalan-jalan kemana-mana, ataupun untuk sekadar kita habiskan untuk berfoya-foya bersama teman-teman kita. Lalu juga ada namanya korupsi tempat, yaitu contohnya seperti merebut tempat duduk orang lain di kereta, di bus, di angkot, dan sebagainya. Ataupun orang nih yang suka menyalip antrian lalu pura-pura nggak tahu gitu. Ya mungkin hal ini sering kita amati ataupun sering kita alami, ataupun mungkin kita salah satu pelakunya gitu. Nah, jadi itu nih beberapa contoh nih kasus korupsi yang dekat dengan kita, yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat, di lingkungan kita. Nah, sebenarnya masih banyak nih kasus-kasus lain, contoh-contoh lain yang sering terjadi dan tentunya sering kita amati. Saya Reski, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas gimana caranya kita mencegah perilaku korupsi di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, sebelum kita menindak orang lain untuk berperilaku anti korupsi, tentunya kita sendiri harus memiliki semangat anti korupsi, yaitu dengan mencegah diri sendiri dari perilaku korupsi. Salah satu diantaranya adalah kita harus menghindari untuk memiliki motivasi melakukan tindakan korupsi tersebut. Nah, yang dibahas dari faktor yang teman saya paparkan sebelumnya, faktor-faktor orang untuk berkorupsi adalah ketidakmampuan mereka untuk mencapai gaya hidup yang mereka mau. Nah, maka dari itu nilai-nilai anti korupsi yang dipaparkan oleh teman saya itu cocok untuk diterapkan agar kita terhindar dari perilaku korupsi. Selanjutnya, tentunya kita sebagai individu tidak mungkin kuat untuk menghadapi sebuah sistem yang sifatnya korup. Maka dari itu, tentunya kita harus bertindak secara bersama-sama, secara bermasyarakat untuk membatasi kesempatan baik itu untuk diri sendiri maupun orang lain yang berada di lingkungan masyarakat sekitar untuk melakukan tindakan koruptif. Tentunya hal itu hanya dapat dicapai apabila kita semua masyarakat sekitar itu memiliki rasa kepemilikan terhadap masyarakat sekitar. Jadi kita juga merasa malu apabila lingkungan kita itu melakukan tindakan koruptif baik diri sendiri ataupun lingkungan kita. Nah, selanjutnya secara spesifik kita juga harus mengawasi keberjalanan pemerintahan RT RW atau lurah sekitar. Dengan begitu RT dan kaki tangannya itu tidak mampu melakukan tindakan koruptif terhadap pemerintahannya. Nah, di situ kita sedang memperjuangkan nilai transparansi dari pemerintahan RT RW dan lurah tersebut. Selanjutnya kita juga perlu untuk berani mengatakan pendapat atau konfrontasi dengan data yang salah atau berpotensi memiliki nilai koruptif di dalamnya. Maka dari itu untuk mencegah tindak korupsi itu diperlukan lebih dari satu orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Nah, itu saja yang kami dapat sampaikan. Semoga dapat diterapkan di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.